Tes, tes. Oke. Baik, selamat sore kepada seluruhnya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jurnalis di Samosir. FGD kita fokus grup diskusi sore ini, Jumat sore ini, itu membahas tentang kelangkaan pupuk di Samosir. Di kelompok jurnalis ini sudah ada dua ketua kelompok tadi, satu dari Suku Pengururan dan satu lagi dari Koptan Sinar Tani di Nainggolan. Selamat sore Pak Baring Maraja, Sinar Tani. Selamat sore Pak Baring Maraja dan selamat sore Pak Rohan Sanggam. Nah, jadi kita sebenarnya sudah mengundang salah seorang distributor, Pak Sanggala, dan akan menjanjikan datang di FGD ini. Jadi sampai sekarang belum tiba juga dan tidak ada kabar. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Samosir yang sudah berjanji dulu akan datang, tapi masih belum bisa hadir karena masih mengikuti acara di kantor Bupati. Walaupun demikian, karena masalah pupuk ini kita anggap sangat penting dan ini kebutuhan kita para petani di Samosir. Nah, walaupun hanya dengan dua kelompok tani, saya kira bisalah masukan kepada Pemkab Samosir untuk menyediakan pupuknya dan terlebih ke aparat hukum untuk melakukan tindakan-tindakan sekiranya ada yang tidak sesuai dengan mekanisme. Oke, sebelumnya kami mengundang Bapak Sanggam. Sebenarnya apa masalah apa yang pupuk? Bagaimana ceritanya? Silakan Pak. Terima kasih Pak Rao atas waktunya, dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Samosir telah menyediakan tempat dan waktu yang sangat baik ini. Nah, sesuai dengan pertanyaan Pak Rao, sebenarnya simpel saja. Kita hanya butuh pupuk subsidi itu bisa kami tubus, hanya itu saja. Ya, jadi mau hadir atau tidak Ibu PLT sebenarnya lebih bagus kita yang hadir. Ya, kita juga tahu sebenarnya di mana ini permasalahannya. Kita sangat kaget saat itu, saat Ibu PLT berkata kalau pupuknya ada, tidak langka. Nah, ini yang jadi membuat kita sedikit keras, jujur saja. Sakit kita sebenarnya untuk hal ini. Karena apa? Ibu menyebut ada, sementara kami ngos-ngosan. Jujur sampai sekarang banyak itu petani yang harus mencari tangan karena jagungnya sudah keburu ditanam. Ini tuh pasti hasil pupuk, jadi pupuknya sama, itu harus itu sama saja dengan bunuh diri. Ya. Jadi terpaksa harus memupuk dan harus pakai pupuk non subsidi yang harganya bisa sampai 4 kali lipat dari harga pupuk non subsidi. Dan Ibu bilang pupuknya ada, belum. Ya, kami juga sangat menanti jawaban sebenarnya. Apakah selama ini Dinas Pertanian itu benar pupuknya atau tidak? Datanya lengkap atau tidak saat Ibu berkata bahwa itu ada, itu sudah terdistribusi. Apakah Ibu berbicaranya saat itu sudah ada datanya? Atau hanya berkata? Atau karena data dari distributor menyatakan bahwa itu sudah terdistribusi, jadi Ibu berkata sudah terdistribusi dan tidak langka? Itu yang menjadi pertanyaan juga. Kalau Ibu melihat data, dan ini bukan hanya saya sendiri, saya juga sudah berkonsultasi dengan ketua-ketua kelompok yang lain. Mereka juga
belum semuanya dikasih, masih ada hampir separuh yang belum bisa diberi sama mereka. Kita nggak minta buku gratis, gitu. Belum kalau kayak gitu. Kita minta buku subsidi aja, siapkan itu kan itu. Kami masih sanggup, gitu. Tidak harus mengemis dengan yang gratis itu. Dan ini juga permintaan kita untuk ibu pelaksana tugas dinas pertanian. Tolong lihat data ibu, tolong lihat data dari tipe bina, verifikasi dan validasi. Tolong lihat ibu data itu. Jangan nanti alasan saya baru menjabat. Jangan nanti alasan seperti itu. Kami mau yang terdata. Kami mau yang asli seperti apa. Ya, itu mungkin Pak Debao. Baik, Pak Sitangam, kami ke Pak Barimin Dumen Raja, bukan hanya sebagai ketua kelompok tani, tapi juga jurnalis di Samosir ini. Dan sore ini jauh-jauh datang dari Ninggolan, itu kalau tidak salah sekitar 55 km, kurang lebih dari Ninggolan ke Pangoruran ini. Nah, kami kira Pak Barimin bisa menceritakan sedikit bagaimana permasalahan pupuk ini. Silakan Pak. Terima kasih buat jurnalis Warkop pada kesempatan hari ini. Ya, kita sebagai merangkap kedua kelompok tani dan saya juga aktif di bidang jurnalis, memantau di lapangan, dan saya langsung berinteraksi dengan kedua kelompok tani di Kecamatan Ninggolan dengan Kecamatan Ponorogo. Banyak teman saya dan banyak keluhan kelompok tani. Pupuk subsidi yang ada di sebagian kelompok adalah urea. Poska tidak ada. Poska adalah paketnya urea. Itu kalau tidak ada yang dua ini, tanaman kita ini tidak, batangnya loyo, tidak berbuah. Itulah keluhan petani jagung. Jadi kita benar-benar peduli berbagi waktu untuk petani Kabupaten Samosir, telah mampu mendongkrak perekonomian di hasil komoditi pertanian masyarakat melalui kelompok-kelompok. Saya yakin penghasilan asli daerah bertambah, hitung-hitungan saya bertambah 2% dari sektor pertanian. Makanya media selalu mengkawal apa sebenarnya keluhan masyarakat itu. Kami jurnalis, kami kelompok tani, mitra pemerintah. Kami bukan melawan pemerintah, secara khusus di bidang pertanian. Mohon turun ke lapangan. Dari 128 desa tambah 6 kelurahan, sekurangnya 3 kelompok tani dari satu desa. 134 kali 3 berarti sudah 500 lebih kelompok tani. Tidak merata itu subsidi bagi mereka kelompok tani. Jadi kita tidak mau membuat suatu berita yang hoax. Tidak zaman lagi hoax. Kita transparansi. Kita benar-benar bekerja di lapangan. Apa keluhan masyarakat itu? Kita membuat suatu postingan itu. Kabupaten lain pun banyak yang baik sama kita. Simalungun, Dolok Sanggul, dan Kabupaten Toba, banyak yang respon postingan kita itu bahwa di sana pun pupuk subsidi langka. Dengan permintaan kami melalui media atau jurnalis ini, waktu jurnalis ini yang memberi waktu kepada kami, mohon kepada pemerintah Kabupaten Samosir, secara khusus Dinas Pertanian yang masih dijabat PLP, agar benar-benar membuat suatu jawaban bahwa di lapangan itu jangan disebut itu sudah pupuk tersedia.
sudah memenuhi. Kalau kelompok tani yang ekonominya yang masih membeli produk subsidi, jangan dipaksakan untuk harus membeli non subsidi yang harga per karung 500, 400 sampai 600 ribu per karung, itu tidak terjangkau oleh kelompok tani. Jadi ini kami mohon Dinas Pertanian agar benar-benar ini dipertanyakan kepada distributor yang sudah valid, yang sudah diakui di Kabupaten Samosir ini, agar kuota pupuk terpenuhi untuk kelompok tani di Kabupaten Samosir. Sekian dan terima kasih kami sampaikan kepada moderator. Terima kasih Pak Baringin. Tapi saya kira supaya langsung strike dan langsung dia. Jadi Bapak Ibu Dinas Pertanian, PMK dan sebagainya. Kebetulan kan bupati kita kan bupati baru ini, milenial lagi, pro perubahan dan lain sebagainya. Saya kira bisalah Pak Baringin menyatakan apa harapan ke bupati baru, dan kalau juga berkenan apa harapan Bapak ke Pak Kapolres kita. Silakan Pak. Ya, kalau masalah ini nanti sudah mengarah ke ranah hukum, masalah kelangkaan pupuk sesuai dengan permintaan kelompok RDKK, rencana kelompok tani, rencana definitif kelompok kreatif itu sudah diusulkan oleh kelompok kepada PPL. PPL mengusulkan kepada UPTD, UPTD mengusulkan kepada Dinas Pertanian. Menurut saya kalau pemerintah itu sudah merangkap di situ Bupati Samosir. Bupati itu sudah memberi kepercayaan penuh kepada perangkatnya, SKPD-nya. Samosir membangun berbasis pertanian dengan pariwisata. Saya tadi mengatakan bahwa pertanian sekarang lebih meningkat di sektor komoditi, di sektor pertanian, yaitu komoditi jagung. Saya yakin meningkat PRI kita menurut hitungan saya, walaupun saya bukan di bidang dinas pendapatan. Saya yakin dinas pertanian itu sekarang sedang meningkat, tapi kita khawatir nanti menjelang tahun 2022 jangan mengalami penurunan lagi, akan lebih meningkat lagi. Jangan gara-gara pupuk kuota Samosir nggak sampai ke Samosir. Tapi kalau saya rasa untuk bupati ini sudah dipercayakan kepada perangkat-perangkatnya, mampu nggak menjalankan tugasnya masing-masing, fit and properness. Jangan asal diterima jabatan. Banyak yang punya jabatan yang tidak mampu benar-benar menjalankan tugasnya. Jadi sekian dan terima kasih. Kalau soal bupati itu nantilah itu ada nanti yang harus kita sampaikan. Kedua, kalau sampai nanti ini mengarah ke ranah hukum, masalah distributor kelangkaan pupuk di Samosir, ya kita harus mengundang, kita harus laporkan kepada penegak hukum Polres Samosir. Sekian dan terima kasih. Baik. Sedikit Pak Nebau. Ya sedikit. Jadi karena disebutkan sama Pak Nebau ke bupati ya. Sesuai dengan keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian nomor 361 tahun 2021 ya, itu udah jelas bahwa bupati itu harus ikut mempertanggungjawabkan ini ya, gitu. Jadi bukan itu bupati tidak tahu atau berkata saya tidak tahu, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dari tim verifikasi dan validasi ya, ini yang bertugas untuk harus mengetahui kemana saja penyaluran ini. Penyaluran pupuk itu apakah sudah benar atau tidak. Kalau tidak, ini laporannya harus ada dari tim verifikasi dan validasi. Nah, mereka melaporkan kepada tim pembina yang ini dua-duanya ini dibentuk oleh Dinas Pertanian. Nah, alur-alur distribusinya itu loh. Ya, setelah itu meningkat ke laporannya ke Dinas Pertanian. Nah, dari sini nanti ada lapor ke bupati. Dan bupati mempertanggungjawabkan ini ke
Dinas Pertanian provinsi gitu. Ini bukan ujuk-ujuk bupati bilang saya tidak tahu itu dan itu hanya itu adalah ranahnya Dinas Pertanian, nggak boleh, nggak ada itu. Nggak ada pertanian di sini, nggak boleh lempar batu sembunyi tangan di sini bupati. Bupati memang harus tahu ini. Oke, Pak Robert Stanggang, Poktan Bonagama, Yorsi Pemobong. Sebenarnya yang terjadi soal pupuk ini apa ini? Apanya gitu? Yang terjadi. Dan tidak ada sinyalemen. Silakan Pak. Iya sih. Kalau saya bilang, saya juga tidak mau bersusun ria ya. Tapi kalau dari kondisi ini, dari keterangan distributor, kalau sebelumnya seminggu yang lalu kalau nggak salah, setelah konfirmasi, saya mau berdiskusi anggota saya, di kelompok saya itu perlu saya bilang. Dan dari pihak distributor bilang udah kosong, udah habis. Yang kemarin di sidak itu udah catatannya kalau nggak salah itu studio. Tapi juga dan seperti kata mereka dan juga diaminkan, termasuk diaminkan saya bilang oleh Ibu BLT Kadis Pertanian, itu sudah tersalurkan, kan begitu. Nah, ini sudah tersalurkan. Otomatis kalau sudah tersalurkan, itu sesuai dengan data yang diberikan oleh tim verifikasi dan validasi, kan begitu? Karena mereka yang tahu ini di lapangan. Nah, ternyata di lapangan, dan ini boleh dicek, ini teman-teman PR semua, silakan validasi di boleh cek lapangan, kelompok tani itu masih rata-rata separuh dari yang ditebus mereka, masih rata-rata separuh, belum ada yang pun gitu. Padahal alur distribusinya pupuk itu sampai di Samosir itu adalah sesuai dengan RPKK. Gak boleh asal ujuk-ujuk dari Dinas Pertanian memberikan kata ada berukur sama sebetulnya ya mungkin hanya 10 ton. Oh nggak bisa seperti itu. Harus terdata itu dari RPKK. Kita bukan nuntut ya, seperti yang dibilang Ibu Kadis itu loh. Bukan nuntut yang bukan hak kita karena kita tidak masuk kelompok kami atau tidak ada RPKK. Ini ada RPKK kita. Dan saya gimana pun saya siap menunjukkan itu. Ada RPKK kita dan teman-teman yang lain pun ada RPKK-nya. Jadi jangan dibilang itu yang tidak masuk kelompok kami dan tidak terdaftar di RPKK yang menuntut pupuk itu dan menyatakan pupuk itu langka. Oh tidak, saya punya. Jangan mau siapapun yang mau datanya, saya ada ya. Saya bukan hanya ngomong di sini. Nah, sinyalnya seperti yang dibilang Pak Nebahu tadi. Nah itu sepertinya gini. Saya juga jadi curiga. Kenapa bisa ada beritanya sampai ke Kadis itu sudah tersalurkan dan yang menuntut pupuk atau yang menyatakan pupuk langka itu adalah petani yang tidak masuk di kelompok tani atau tidak terdaftar di RPKK. Nah, ini saya terdaftar, kelompok saya ada masuk disembuhkan, lengkap semua RPKK kami, tapi tidak dapat kami. Sekarang pertanyaannya, jangan-jangan, nah ini hati-hati loh, jangan permainkan yang ini, ya boleh, hati-hati. Dan ini seperti yang dibilang oleh Pak Negoran tadi, ini bisa kita naikkan nanti sampai ke penegak hukum. Karena apa? Penyalahgunaan data. Oke, Pak Bupati Sitanggang, kebetulan wartawan yang hadir di sini ada yang mengikuti sidak, yang kata sidak itu. Nah, mungkin bolehlah dirinci oleh teman-teman media. Silakan. Zul. Jadi saya ingin bertanya dulu kepada kedua kelompok ya. Kira-kira 2 minggu yang lalu PLT Kadis itu mengadakan sidak ke distributor pupuk yang resmi di Kabupaten Samosir itu yang ada di Hutan Amora. Nah, yang saya tanya, yang pertama, jenis pupuk apa saja yang langka? Terus yang kedua,
distributor mengatakan bahwa pupuk organik itu terpenuhi, dan yang saya tanya, apakah itu betul faktanya di lapangan? Apakah itu betul terpenuhi, terutama untuk kelompok-kelompok tani? Terima kasih. Nama dan media. Jadi saya Ambrosius Simbolon dari media Berita. Oke, terima kasih Pak Simbolon. Mungkin Pak Barini atau Pak Robert bisa menjawab langsung. Silakan. Ya, terima kasih. Memang pupuk ini ada 3-4 jenis yang diusulkan melalui kebijakan. Sesuai dengan keluhan kelompok tani kepada kita, yang tidak tersalur untuk kelompok tani sebahagian, bukan seluruh ya, itu Polska sama sekali tidak ada. Polska adalah paketnya urea subsidi. Jadi ini impor. Kami melalui kelompok tidak ada pupuk subsidi. Ternyata di pasar ada pupuk subsidi. Ini membuat kita bumerang dari keluhan kelompok tani. Jadi ini perlu diluruskan lebih cepat, lebih bagus. Artinya ini pekerjaan dinas pertanian. Kami tidak mengenal itu distributor, bahwa perpanjangan tangan oleh kelompok tani, PPL, UPPD, dinas pertanian. Kami tidak tahu prosedurnya itu yang mana distributornya, yang sudah terregistrasi di Kabupaten Samosir, itu urusan dinas pertanian. Tapi melalui media atau jurnalis ini, kami sampaikan sedikit keluhan kami, walaupun begitu luas kami dengar, memang tidak semua kelompok tani itu yang berbelasan, hanya sebagian. Terima kasih. Oke, silakan Pak Stana tambah. Kalau ditanya yang langka, itu rata-rata langka tuh. Iya, langka tuh. Memang sempat mungkin 1-2 bulan yang lalu ditawarkan memang hanya urea, itu video urea yang punya ini. Ya, tapi yang lainnya nggak ada. Akhirnya kita bilang, karena kan jujur saja petani untuk mengangkut itu kan rata-ratanya menyewa mobil, sehingga menyatakan ya tunggu sekalian ada dulu gitu loh. Tapi itu mau kami tebus kan gitu. Kita hanya 9 bulan kurang habis loh. Gagal ada lagi. Nah itu yang akhirnya ya langka lagi seperti ini. Dan jujur ya untuk PPL di tempat kami ya di Sumurung, jujur saya bilang kami berterima kasih, kami sangat berterima kasih karena beliau sudah mendampingi kami. Dan sampai harus bertengkar di kios pun sudah, karena membela kelompok yang dibinanya ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada yang selalu setia mendampingi kami. Dan memang ini bukan, saya tidak ada menyangkut pautkan ini dengan PPL, tidak. PPL sudah berjuang, PPL sudah mungkin untuk bersama kami, sudah menemani kami untuk mendapatkan subsidi yang harusnya kami tebus. Dan masalah kelangkaan ini pun saya tidak pernah menyangkut pautkan ini dengan PPL. Saya hanya bertanya ataupun punya pemikiran ini bagaimana cara kerjanya, diverifikasi dan validasi, dan juga tim pembina yang dibentuk oleh dinas pertanian kabupaten. Karena itu mereka
Mereka dibayar dari APBD. Mereka itu bukan dari pusat sana bergaji sini, tidak. Itu dibentuk di kabupaten ini. Dan itu menggunakan APBD kita. Apa tugas mereka? Benarkah itu dibentuk? Itu justru menjadi pertanyaan kita juga. Apakah itu benar-benar dibentuk? Atau gimana? Saya juga bingung. Nah, itu tadinya yang mau saya pertanyakan kepada tadi. Ada nggak itu? Karena kalau ada itu, yakin saya, ini pasti datanya sampai ke Kadis dan Bupati juga. Tidak akan mungkin, saya tidak akan mungkin Kadis berkata itu tidak tersalurkan. Tidak mungkin. Karena faktanya berbeda dari apa yang kita katakan. Oke Pak Tanggang, sebenarnya kelangkaan pupuk ini mulai sejak kapan dan sekarang petani menggunakan pupuk apa? Silakan. Ya mau tidak mau, Pak, ya mau. Nah, ya kita menggunakan subsidi yang harganya sampai 5 kali lipat dari pupuk subsidi. Dan syukur-syukurlah kalau nanti jagungnya mungkin bisa nembus sampai 6.000 itu, tapi kalau kayak kemarin lagi kata presiden terus ada seorang peternak ini pengusaha telur tiba-tiba bilang Pak Jokowi turunkan harga jagung, diturunkan juga harga jagung, ya langsung kaminya petaninya jelas nggak bisa gitu. Jadi karena pupuk langka pakai apa sekarang? Ya, terpaksa pupuk non subsidi. Nah, itu Mahal lah ya. 5 kali lipat dari harga yang 5 kali lipat. Iya. Tapi itu bisa dibeli di Samosir ini. Kalau itu ada, kalau subsidi ada banyak. Harganya aja, uangnya aja nggak ada. Oke, mungkin teman-teman jurnalis masih ada mau bertanya ke kedua kelompok tadi ini. Oke, kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Baringan Manaja dan kepada Pak Robert Tanggang, ketua-ketua kelompok tani di Samosir. Terima kasih. Semoga nanti siaran dari Warkop Jurnalis ini akan didengar oleh Pemkab dan aparat keamanan, aparat hukum. Semoga lah para petani yang mendengarkan perbincangan FGD kita ini bisa semakin bagusnya dan ke depan dan panen Inpa 2 bagaimana setiap petani enak tidur dan enak makan. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semuanya. Horas, horas, horas.